Salam damai sejahtera untuk kita semua, dan kiranya kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan kita, dan pelukannya sungguh menghangatkan kehidupan kita, memberikan kita rasa aman hingga saat ini. Nah, pada refleksi kali ini saya berjudul Pandemi dengan Sejuta Harapan dan Kejutan. Wah, ini bukan lagu dangdut gitu ya, atau novel, namun sebuah refleksi akan kehidupan kita pada saat ini. Nah, pandemi ini kita melihat bukan sekedar sebagai sebuah waktu atau satuan waktu di mana kita meratapi situasi yang sedang kita alami, namun di saat yang sama kita seakan-akan bergulung-gulung, berombak-ombak, diberikan kejutan oleh Allah. Bahwa kejutan itu dan pengharapan itu dan pemeliharaannya nggak pernah habis dalam kehidupan kita kalau kita mau mencoba terus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan Tuhan berikan, anugerahkan hingga saat ini. Nah, refleksi ini saya ambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, ayat yang sama yang besok Minggu akan kita pakai. Jadi ini ibarat sebuah pemanasan menuju hari Minggu besok gitu ya. Nah, saya melihat bahwa kisah Abraham yang hendak mempersembahkan anaknya karena Tuhan perintahkan itu adalah sebuah kisah iman yang heroik. Kenapa? Karena dia mencoba untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Namun toh ternyata kisah iman yang heroik itu juga penuh dengan lubang-lubang ketidaknyamanan atau ketidakyakinan dalam beberapa konteks gitu ya. Sehingga Abraham terlihat cukup ragu. Bagi saya, ayat yang ke-8 dari Kejadian 22 menunjukkan keraguan itu ketika dia mengatakan demikian. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Itu ketika Ishak bertanya, semua sudah siap nih, lalu di mana domba yang harus kita sembelih dan kita korbankan kepada Tuhan? Abraham gak mengatakan, itu kamu anakku. Nah, ada beberapa orang mengatakan bahwa itu karena Abraham sudah yakin betul imannya gitu ya. Namun justru kalau kita lihat dengan kacamata yang benar menurut saya, ketika kita melihat dengan benar, kalau Abraham yakin dan percaya bahwa dia siap mempersembahkan anaknya, maka dia akan menjawab dengan jujur. Kalau dia yakin dan sangat yakin gitu ya, bahwa Tuhan memintanya. Sehingga kalimat ini menurut saya adalah sebuah kalimat yang menggantung dan penuh dengan pertanyaan di benak Abraham. Bahwa Abraham bertanya dalam dirinya, bener nggak ya Tuhan meminta aku mempersembahkan Ishak, anak yang dia sendiri janjikan? Masa sih Tuhan mau aku mengorbankan anak tunggalku, satu-satunya anakku, dari istri yang sah, dari Sarah. Masa sih gitu ya? Itu sebuah kalimat yang muncul sehingga Abraham tidak mengatakan, hai Ishak, kamulah yang akan dipersembahkan, tidak. Tapi Abraham mencoba berdamai dengan situasi yang dia hadapi. Nah, ketika Abraham mencoba berdamai itulah, namun dia tetap menggerakkan hidupnya, menggerakkan dirinya, karena dia tahu dia nggak punya pilihan lain. Dan itu satu-satunya harapan dia, Tuhan tolong. Jadi di balik sebuah keraguan ada doa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikanlah domba yang lain selain daripada anakku. Saya nggak percaya ketika seorang ayah diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, dalam arti bersembahkan dalam arti kemudian dibakar begitu ya, dalam konteks Perjanjian Lama, dia nggak bergumul dengan berat. Nggak mungkin, saya pikir. Sehingga kita perlu melihat, membaca dalam bahasa Inggris between the line. Dan ketika dia masih melanjutkan kehidupannya, Tuhan mengejutkan dia dengan berbagai macam situasi yang membuat dia percaya kepada Allah. Dia dikejutkan dengan domba di semak belukar itu. Dan ketika dikejutkan, dia menjadi, aduh, akhirnya ternyata kepercayaanku kepada Tuhan tidak gagal. Ternyata kepercayaanku kepada Tuhan tidak membuatku kecewa terhadap situasi yang sedang aku alami saat ini. Ya, dan inilah pandemi dengan sejuta harapan dan kejutan itu ketika kita melihat dari kacamata Abraham juga. Kita pada saat itu tetap berusaha bergerak hidup di tengah-tengah pandemi ini. Kita mungkin banyak bertanya, ujungnya seperti apa? Kita nggak ada yang tahu. Kenapa semua diambil dari hidupku, kesempatanku, jalan-jalanku, hiburanku, bahkan mungkin pekerjaanku, keluargaku, bahkan dalam beberapa konteks gitu ya. Kenapa semua diambil Tuhan? Namun toh,
perjalanan hidup nggak pernah boleh berhenti. Abraham bergumul dengan berat, namun dia tetap berjalan, tetap membangun mezbah untuk korban bakaran. Dan pada akhirnya Tuhan menyediakan dengan tepat, pada waktu yang tepat. Dan kiranya iman ini boleh terus kita miliki, kita pupuk dalam hati kita, sehingga pandemi ini bukan pandemi dengan sejuta ratapan, namun pandemi dengan sejuta pengharapan dan kejutan. Silakan berdoa secara pribadi, nanti akan itu dalam sebuah doa bersama-sama. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama mencoba melihat kembali situasi pandemi ini. Di saat-saat kami mencoba untuk membuka diri kami dengan the new normal, kami tetap tidak tahu akan apa yang terjadi di hari esok, di hari depan. Namun kami percaya bahwa titik ujung nanti adalah titik yang baik. Saat ini mungkin kami penuh dengan pertanyaan, penuh dengan keraguan, penuh dengan ketidakyakinan, namun kami harus tetap berjalan. Kami harus tetap melangkahkan kaki kami, agar dengan demikian kehidupan terus berlanjut, kehidupan terus mendapatkan nafasnya. Dan kiranya ya Tuhan, Roh Kudus sajalah yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kekuatan-Mu hingga saat ini. Dan kiranya kekuatan yang sama kami terus dapatkan hingga kami menyelesaikan tugas kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan sejuta kejutan dan sejuta harapan. Dan itulah pandemi ini, kiranya itu boleh menjadi satu perspektif kita bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.